Juga saling serobot antrean BBM di SPBU, dua sopir angkutan desa di Kabupaten Banyuasin ditembak. Satu orang tewas dan satu lainnya terluka akibat kejadian itu. Keributan antar pengendara terjadi di SPBU Limau Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sempat dilerai warga, bentrok antar dua sopir angkot desa dan tiga pengendara ini tak juga mereda. Mereka terlibat saling kejar hingga ke tepi jalan. Bahkan salah satu pengendara hingga melepaskan tembakan kedua sopir angkot desa. Akibatnya satu orang tewas dan satu lainnya mengalami luka serius. Keributan diduga dipicu saling serobot antrean BBM. Cuman harapan kami itu untuk pelaku nyawa dibalas nyawa lah. Nyawa balas nyawa. Berkumpul. Jadi korban alami luka tembak ya. Tak sampai 24 jam polisi langsung meringkus tiga pelaku penembakan. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti senjata api jenis pistol. Kami mengamankan satu pucuk senjata jenis pistol. Adapun motif penembakan yaitu terjadi emosi karena cekcok akibat dari selisih paham terkait dengan antrian ketika mengisi BBM. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV Banyuasin, Sumatera Selatan. Seorang warga terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet ke rumah sakit untuk menjalani rawat jalan akibat banjir yang masih menggenangi daerah Grobogan. Petugas gabungan mengevakuasi warga yang sakit dari rumah yang terendam banjir ke tempat aman. Korban banjir yang sakit hendak menjalani pemeriksaan rutin di rumah sakit. Banjir terjadi di desa Cingkrong akibat luapan air sungai pada Kamis pagi. Ketinggian banjir mencapai 75 cm. Tadi kebetulan ada permintaan dari warga lewat Bu Lurah Cingkrong untuk mengambil salah satu warga yang kebetulan ada jadwal untuk HD hemodialise atau cuci darah di rumah sakit umum, dan kebetulan rumahnya itu terdampak banjir, aksesnya tidak bisa untuk diambil pakai motor atau mobil. Kemudian kita ambil bersama tim rekan-rekan dengan menggunakan perahu karet. Banjir hingga Kamis malam masih merendam kawasan Kaligawe Semarang. Akibatnya lalu lintas Pantura Semarang masih tersendat. Lalu lintas nyaris lumpuh karena ketinggian air di sejumlah titik sekitar 30 hingga 60 cm. Sejumlah pengemudi truk nekat menerobos banjir, sementara kendaraan kecil memilih balik arah menghindari mogok di tengah jalan. Berapa lama Pak? Dari tadi malam jam 2. Dari mana awalnya Pak? Dari Lingkar Demak. Oh, sampai hari ini belum jalan ya? Belum. Bocor Semarang ya? Ya. Paling parah tadi di mana Pak Yang banjirnya? paling parah di Sayung. Di Sayong ya? Sayong. Berapa lama itu Pak di sana? Di sana berhenti dari subuh sampai jam 8 pagi. Untuk memantau banjir di kawasan Kaligawe Semarang, Jawa Tengah, ada jurnalis Kompas TV Danang Prakosa. Selamat malam, Danang. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah banjir sudah surut? Ya, hingga malam hari ini banjir di kawasan Kaligawe Semarang masih belum menunjukkan tanda-tanda mulai surut. Air masih stagnan, artinya air masih sampai antara 60 hingga 30 cm. Kendaraan juga masih belum kecil, mereka memilih balik arah atau memilih jalur yang lain yang sudah banjir. Hingga malam ini sejumlah truk besar masih stuck atau tidak jalan sama sekali karena sejumlah titik masih total, terutama di ruas di pintu masuk tol Kaligawe hingga meluas hingga ke exit tol Bayangkari. Sementara untuk arah dari Parang ke Demak masih itu lengang, tidak terlihat sudah berjalan karena memang satu titik terutama di kawasan Perboyo yang saya di sini hingga ke Kaligawe masih terendam ketinggian yaitu antara 60 cm.
Sejumlah hingga malam ini juga besar masih padat merayap. Kemacetan mencapai lebih dari 5. Natural Choice, wellness inspired by nature. Boyo ini sudah besar masih berjalan lambat sekali. Tadi saya sempat mewawancara sebuah sopir truk, mereka bahkan dari Demak ke Semarang sudah melebihi 1 hari. Dari dini hari kemarin hingga malam ini masih tertahan di Kaligawe. Ya. Baik, Danang, nanti mikrofonnya bisa lebih didekatkan lagi ke mulut Anda. Jadi langkah yang dilakukan oleh pemerintah, karena ini masih ada potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan, Danang. Ya, dari Pemerintah Kota Semarang hingga malam hari ini juga terus mengoptimalkan sejumlah pompa, di mana dari Dinas PU Kota Semarang sudah menurunkan 4 pompa mobil dan 6 pompa portable dengan kapasitas 250 per detik. Meski demikian, karena intensitas hujan tadi malam juga sangat tinggi, air juga belum begitu signifikan untuk di pompa. Karena untuk pompa utama di waktu juga informasinya juga masih bisa belum dimaksimalkan karena belum bisa digunakan dalam tahap perbaikan. Tapi dari bantuan juga sudah terjunkan dari BPBS, Kepala Juwana juga sudah terjunkan untuk memompa titik banjir, terutama yang terparah adalah di kawasan Gedung Sari dan Kaligawe di panjang antara Kaligawe hingga Terboyo itu. Baik, terima kasih Danang Prakosa untuk laporan Anda langsung dari kawasan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi Jumat 24 Oktober wilayah Jakarta, Depok, dan Bogor akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan wilayah Bekasi dan Tangerang diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi menggelar ekshumasi atau penggalian kembali makam jenazah bocah berusia 6 tahun yang diduga tewas dianiaya ibu tiri. Proses ekshumasi melibatkan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati dilakukan di TPU Kalanganyar Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ekshumasi dilakukan polisi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Kesimpulan sementara korban tewas akibat pendarahan di bagian kepala. Polisi juga menduga korban telah dianiaya tersangka lebih dari 1 kali. Pendarahan di bagian kepala yang kemungkinan besar menyebabkan meninggalnya korban. Kami menduga bahwa memang ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka, mungkin bukan di hari H ataupun di hari Minggu itu saja, tapi sudah berkali-kali dilakukan. Sebelumnya polisi menangkap seorang ibu yang tega menganiaya anak tirinya masih berusia 6 tahun hingga tewas. Korban tewas usai mengalami penyiksaan selama 3 hari di rumahnya di kawasan Rawa Panjang, Bojonggede, Bogor. Tak hanya ibu tiri, ayah kandung korban juga ditangkap. Dari keterangan sang ibu, korban mengeluh sakit setelah 3 hari mengalami penganiayaan. Pada hari keempat, korban tak kuasa menahan sakit akibat sejumlah luka yang diterimanya dan meninggal dunia. Polisi juga menyita barang bukti berupa gagang sapu yang diduga digunakan untuk menyiksa korban. Marak kasus online scamming, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengungkap bahwa ada 5 penerbangan ke Kamboja dalam 1 minggu. Padahal Kamboja bukanlah salah satu negara tujuan wisata.